Pak bertanya terkait apa yang dimaksud dengan 3 dosa besar pendidikan. Gini ya, 3 besar dosa pendidikan itu sebenarnya istilah yang dipakai oleh Mas Menteri, tapi sebenarnya yang dimaksud dari 3 itu adalah kekerasan ya, seksual, kemudian bullying ya, perundungan dan intoleransi. Ya, tiga inilah yang kemudian dianggap ini menjadi bagian yang sering muncul di satuan pendidikan, dan kita tahu kan bahwa satuan pendidikan itu harus berfungsi sebagai basis pengembangan peradaban untuk menyiapkan masyarakat baru. Jadi kalau dia hidup dalam komunitas masyarakat di satuan pendidikan yang dibesarkan dengan 3 dosa besar itu, ya nanti dia akan tumbuh menjadi masyarakat yang memiliki dosa itu gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang harus kita lakukan perubahan, bagaimana di sekolah ini harus bebas dari perundungan ya, bebas dari kekerasan seksual, dan bebas dari intoleransi ya. Nah ini karena ini masa depan anak-anak kita ya, yang harus diamankan dari 3 dosa besar. Ini istilah yang dipakai oleh Mas Menteri itu, 3 dosa besar itu sebenarnya adalah itu ya, perundungan, kemudian adalah kekerasan seksual dan intoleransi itu. Kemudian apakah dampak yang akan timbul jika pemangku kepentingan pendidikan lalai terhadap 3 dosa pendidikan itu? Ya, secara yuridis kan itu sudah ada ya, Permendikbud nomor 82 tahun 2015, bahwa setiap satuan pendidikan itu tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan, yang di dalamnya itu ada 3 poin itu ya, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Jadi satuan pendidikan wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan. Itu sebenarnya sudah ada poin-poinnya. Dia harus membentuk tim ya, kemudian melakukan sosialisasi ya, kemudian ada juga agen-agen yang menjadi spionase gitu, menjadi intel untuk bisa melihat di mana potensi-potensi terjadinya kekerasan gitu. Dan itu tidak hanya terjadi di siswa ya, jadi juga pada guru, karena guru-guru yang melakukan perundungan itu kadang-kadang nggak disadari banyak. Dan juga guru-guru yang melakukan pelecehan seksual, itu kekerasan seksual pada anak-anak juga banyak. Dan ada juga kasus-kasus yang ditunjukkan sebagai intoleransi ya, misalnya melakukan tindakan diskriminasi kepada kelompok-kelompok minoritas yang memiliki perbedaan, bukan hanya perbedaan dalam hal agama, bisa saja perbedaan suku, perbedaan jenis kelamin ya. Kalau misalnya anak perempuan tidak boleh begini, itu juga bagian dari tidak toleran gitu. Jadi kalau kita bicara toleransi tidak selalu fokusnya pada agama, tetapi semua hal yang berpeluang perbedaan itu bisa memungkinkan terjadinya intoleransi. Kalau dia tidak mengakui perbedaan-perbedaan itu, lalu memperlakukan perbedaan itu secara diskriminan ya, diskriminasi itu melakukan tindakan yang tidak adil ya, tidak adil ya. Itu seperti membelah bambu, itu ngangkat yang di atas, nginjak yang di bawah, itu namanya diskriminasi ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau ada satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran, lalai untuk melaksanakan itu, sebenarnya ada sanksinya di dalam ketentuan perundang-undangan itu. Kalau dia itu guru, maka sanksinya dijatuhkan dari kepala sekolah ya. Jika itu murid, dia juga dapat dijatuhkan sanksi dari sekolah. Kalau itu kepala sekolah yang lalai terhadap tindakan itu, lalai itu dia tidak sama sekali tidak pernah membentuk tim, tidak pernah ada upaya sosialisasi. Nah, kalau kemudian terjadi itu dianggap sebuah kelalaian ya. Nah, itu yang diatur dalam Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Baik, Bapak. Kemudian upaya seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan pendidikan terkait dosa pendidikan itu? Ya, jadi yang pertama kita memang harus melakukan sosialisasi ya, dan setiap saat, setiap momentum kita sering menyampaikan bahwa tanggung jawab kita itu untuk menciptakan iklim satuan pendidikan yang aman,
nyaman, menyenangkan. Nah, ya, bebas dari perundungan, bebas dari kekerasan, dan bebas dari intoleransi. Jadi intoleransi itu sebenarnya juga bisa dikategorikan sebagai perundungan kalau dia terjadi pada person, misalnya menghina karena agamanya, menghina karena sukunya. Nah, itu kan intoleransi. Tapi kan masuk juga kategori ada perundungan. Kalau itu dilakukan dengan tindakan kekerasan, nggak bisa saja, ya. Jadi ini yang harus kita dorong terus kepada satuan pendidikan, ya, memastikan bahwa jangan sampai ada kekerasan, baik itu misalnya verbal maupun kekerasan fisik. Nggak boleh semua orang yang ada di satuan pendidikan itu menunjukkan satu kedamaian, satu kebahagiaan, ya, bahwa kita perbedaan itu fitrah kok, kehendak Tuhan, bukan maunya manusia. Buktinya memang Tuhan juga menciptakan perbedaan-perbedaan. Tapi kalau kita sadar betul, ya, bahwa perbedaan itu untuk membuat kebahagiaan, untuk memperindah, ya, kita bisa saling membutuhkan, bisa saling melengkapi, bisa saling menyempurnakan karena kita beda, ya. Kalau kita sama, ya pasti tidak akan diperlukan seperti itu. Ini yang harus kita upayakan, ya. Terutama kita dorong adalah guru-guru harus menjadi teladan yang baik, ya, dengan kata-kata yang lebih santun, lalu kemudian membiasakan agar anak-anak ini memiliki sikap-sikap yang kekeluargaan, ya, nggak berkata-kata yang lebih bijaksana. Nah, itu perlu, jangan kata-kata dengan kasar, keras gitu. Lalu semuanya itu tampak wajah yang berseri-seri menandakan bahwa itu sebuah kebahagiaan. Jadi kita pengen, ya, sekolah kita nanti itu menjadi tempat-tempat yang aman, nyaman, menyenangkan. Lalu nanti anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang selamat dan bahagia, bukan hanya selamat untuk dirinya sendiri, tapi juga memastikan keselamatan bagi orang lain atas dirinya, gitu. Jadi dia menjaga dirinya itu untuk membuat keselamatan bagi orang lain. Dia juga menjaga dirinya untuk bisa membuat bahagia orang lain, gitu. Bahkan bukan hanya untuk dirinya bahagia, gitu, tapi dia juga dari dalam keluar bisa membuat orang-orang bahagia, bisa membuat orang-orang selamat dari gangguan dirinya, gitu. Itu yang penting itu.